Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi munawwirul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fatihul ghuyub wa ala alihi wa sahbihi ahlil qurub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Para kiai, para alim ulama, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Bapak Bupati Magetan lan ugi Bapak Dandim, Bapak Kapolres, ugi Pak Camat Takeran, ugi Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek lan ugi Pak Lurah Takeran sarta sedaya perangkatipun, jamaah ingkang minulya, sumangga kita tansah muji syukur dumateng asih dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat, paring taufik, paring hidayah dumateng kita sami, sehingga alhamdulillah ing dalu menika kita sami tasih kaparingan yuswa panjang, kaparingan iman, Islam, ihsan, kesehatan, kegiatan, kesempatan, kemauan, sehingga saged anggrawi undangan zikrullah dalam rangka kaul syuhada tahun 1958 ugi kaul syuhada tahun 1960 gangsal lan ugi dakausaken dumateng para syuhada Lubang Buaya lan ugi dumateng para syuhada kemerdekaan lan penegak kebenaran. Mugi-mugi sedaya kala wau dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala daya amal saenipun, dipun paringi nikmat kubur, dipun tebihaken siksa kubur, lan mugi dipun pangapunten sedaya dosanipun, lan dipun paringi panggenan swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, monggo kita kirim doa tahlil dumateng para arwah ingkang kasebat, bilih para arwah kala wau, bene arwah kala wau syuhada keganasan PKI, kekejian PKI nalika jaman sekawan dasa 8 ugi 25 ingkang ugi wonten ing Cemethuk Banyuwangi jumlahipun ansor banser 20 lan ugi wonten Kediri lare-lare PII wonten ing Kanigoro, ugi peristiwa Blitar Selatan lan tasih kathah sanget nalika 25 lan 26 menika ingkang dados korban kekejian PKI nalika jaman semanten. Mugi-mugi para jamaah kanthi keikhlasan kita sami zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala, bilih kula panjenengan sami mugi benjingipun saged sak makom wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sambareng-bareng kalian para syuhada ingkang sampun ngrumiyin kula panjenengan sami. Bilih makaten monggo kita zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi bening lan weningipun manah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngijabahi pinuwun kita sami, amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku.
berdiri. Prosesi santunan yatim piatu simbolis kerso Bapak Bupati Romo Kiai Sudi Tafsir berjabat tangan dengan ananda yatim piatu menika kersane gadai optimisme tinggi sekaligus menika sampun Rabiul Awal dipun iringi kalian makhlul qiyam sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فارتفع منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Sa'adatul fadil, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, bini sepuh ingkang kaula ta'zimi,
wabil khusus dumateng Romo Kyai Zudi Tafsir ingkang kula hormati Bapak Bupati Kabupaten Magetan beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Magetan, Bapak Camat, segenap jajaran Forkopimca Kecamatan Takeran, jamaah muslimin muslimat, santriwan santriwati wabil khusus ananda yatim piatu ingkang tansah dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kemampuan, kesehatan untuk menghadiri majelis dzikir wa ta'lim dengan tema peringatan Haul Syuhada korban kekejaman PKI tahun 1948 1965 biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam terkhususkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama mewakili segenap panitia, juga mewakili segenap sivitas akademika Yayasan Perguruan Islam Cokro Kertapati Takeran, mewakili segenap sivitas akademika pesantren Takeran. Yang pertama menghaturkan khususnya kepada Bapak Bupati, matur sembah nuwun sampun kersa berjabat tangan dengan ananda yatim piatu kami. Insyaallah menika kirang langkung 100 anak. Di pesantren menika piyambak 21 anak. Selebihnya rata-rata 30 orang berada di Desa Kerang, Tawangrejo, Duyung. Ada yang 26 anak, ada yang 32 anak. Kita kira-kira per desa 30 anak, yang semuanya dibina langsung oleh Romo Kyai Zudi Tafsir. Kita doakan beliaunya semoga dibarokai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahmatullah alaih. Pada kesempatan malam hari ini kami menghaturkan yang pertama, acara malam hari ini rangkaian Hari Kesaktian Pancasila yang dimulai dari tadi pagi. Insya Allah besok pagi masih ada rangkaian acara berikutnya, yaitu upacara bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Magetan di Monumen Soco. Insya Allah kami dari Kesbangpol diamanati untuk menghadirkan 2 peleton peserta upacara. Satu peletonnya 21 orang. Yang diminta adalah santri. Pak Hanif, saya mohon izin, Pak Bupati, saya mohon izin. Besok pesantren sini juga mengadakan upacara sendiri. Jadi 2 peleton yang kami bawa ke Monumen Soco besok, santri setengah ampere. Jadi besok usianya yang 40 ke atas. Jamaah ngaosipun Romo Kyai Zudi Tafsir menika. Jadi tetap kami hadirkan 2 peleton, tapi bukan santri, tapi santri-santri yang sudah uzur. Insya Allah semangatnya tidak mengalahkan para santri yang muda. Jadi ada 3 rangkaian acara. Yang pertama tadi pagi ada diskusi, Masya Allah yang hadir tadi paling jauh dari Bondowoso. Ada namanya Pak Gatot. Yang namanya orang sepuh yang diskusi, antara tema diskusi dan apa yang didiskusikan itu ya mau nyerempet. Tapi begitu antusias, begitu semangatnya, begitu luar biasanya diskusi tadi pagi.
sampai saya mau izin matur tentang apa yang menjadi tema utama boten tega. Mergo ndelok semangate para sepuh niku Masya Allah, yang itu mungkin tidak dimiliki oleh teman-teman muda hari ini. Diskusi tentang Kepres nomor 17 tahun 2022. Niku sing nom kula dhewe, Pak. Sing paling nom kula dhewe didampingi santri-santri. Duka pokoknya kok wong sepuh-sepuh niku Masya Allah semangatnya. Dari Bondowoso, dari keluarga besar PI, Magetan, Ponorogo, Madiun, semuanya hadir. Terus rangkaian kedua pada malam hari ini. Sering saya matur di sambutan-sambutan di kesempatan manapun, semua mewaspadai bangkitnya komunis, semua mewaspadai bangkitnya PKI. Kalau saya pribadi sederhana, acara seperti malam hari ini sudah mewaspadai bangkitnya kembali komunis di negara ini. Urusan yang berada di Jakarta biarkan yang diurus oleh orang-orang Jakarta. Orang-orang di akar rumput seperti kita ini sangat susah untuk memahami apa itu kepres, undang-undang. Sekarang kan lagi rame undang-undang KKR, yang di situ orang-orang tua kita mensinyalir kalau dari undang-undang KKR dan kepres nomor 17 ini pintu pertama untuk orang-orang PKI tumbuh dan muncul lagi di Indonesia. Sebagian memiliki wacana seperti itu, tapi sebagian dari kita juga memiliki wacana yang berbeda. Sakjane neng tenan pora PKI dintenteni ya ono ya ini kok ora ketok-ketok, buktine ya ora ndang nungul-nungul partai ini. Jadi memahamkan dua kubu ini juga sangat susah. Maka kita ambil jalan tengah, podo-podo ora pahami, pokoknya didhawuhi kiai kumpul pun ngoten mawon. Karena orang-orang yang berada di akar rumput ini susah untuk bisa memahami hal-hal seperti itu. Yang kedua yang sering saya sampaikan, entah apa yang diperbuat oleh orang-orang Jakarta sana, dalam hal ini adalah elit politik kita. Sebenarnya negara ini tidak hanya mewaspadai tentang bahaya komunis atau bangkitnya kembali PKI. Maka pada kesempatan malam ini ada sedikit rekaman suara kalau negara kita dalam hal lain juga tidak sedang baik-baik saja. Maka dimidanget nih, cuma 2 menit saja. Muga-muga jenengan sakit jelas sonnya, nggih. Monggo. Tauhid artinya yang selalu melampaui batas, menolak hukum Islam. Semua pemerintah yang tidak mengatur negara dengan hukum Islam itu tauhid. Termasuk pemerintah Indonesia ini tauhid. Mudah-mudahan ya pegawai negeri yang hadir ini supaya mengerti. Ya, karena apa? Dia menolak Indonesia ini diatur dengan hukum Islam. Tidak ada gunanya kalau tujuannya tidak merubah Indonesia menjadi negara diatur dengan hukum Islam. Meskipun mati semua, tidak apa-apa. Pemerintah yang melarang hukum Islam itu penjajah. Malah yang aneh sekarang ini sejak mulai Soekarno, hukum tauhid dibuang, tapi hukum syirik ditegakkan, yaitu demokrasi. Demokrasi itu syirik besar, buatan orang kafir. Demokrasi itu ya memang saya teroris, katakan betul saya teror. Arah perjuangan kita mengamalkan Islam secara berjamaah dalam bentuk khilafah. Jadi daulah dan khilafah, Islam yang sebenarnya. Ya, sekali lagi, Islam harus berkuasa, tidak boleh dikuasai. Bagi kami, negara kami Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam dan itu harga mati. Jelas ya, soalnya ya. Salah satu pimpinan pondok pesantren kita tutupi, tidak kita sebutkan, minimal panjenengan pirsa. Tidak hanya komunis, tapi ada beberapa oknum anak bangsa ini yang kemudian ingin mengganti ideologi, ingin merubah tata negara kita ini ila akhiri. Ini cuplikan sedikit. Kalau selama ini kita mewaspadai bangkitnya komunis, ternyata ada beberapa oknum dari anak bangsa ini yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita, yang katanya negara yang dengan sistem yang saat ini tidak layak atau disebut kafir. Yaitu bagian bagaimana membingungkannya kondisi situasi negara kita hari ini. Maka sederhana apa yang saya sampaikan pada sambutan kali ini, yang penting
dekat dengan ulama, ikuti rutinan ngajinya ulama, sambungkan ruh panjenengan sami dengan ulama-ulama, ukhuwahnya terjaga, tradisi-tradisi ahli sunnah wal jamaah tetap dilestarikan di lingkungan kita masing-masing. Naikkan doa kita bersama-sama kepada Allah sehingga negara ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu mana yang teman, mana yang ingin merubah bangsa ini. Maka oleh karena itu, dari rangkaian acara Hari Kesaktian Pancasila dimulai tadi pagi sampai besok di Monumen Sojo, intinya apapun bentuk hal yang ingin merubah, merusak bangsa ini, kita hadapi bersama-sama dengan sebisa kita, yaitu bersama-sama berdoa kepada Allah, derek ngaji karo kiai sampai mati. Niku jargone santri-santri Cokro Kerto Pati. Oleh karena itu, acara pada malam hari ini tidak kita bikin panjang lebar, tidak ada protokol MC dan sebagainya, karena memang inti acara kita bertajuk Haul Syuhada. Tradisi ahli sunnah wal jamaah jenenge haul niku nggih mesti tahlilan, kirim doa, tahlilannya sampun dipimpin Romo Kiai Sudi Tafsir. Biasanya di Soco juga dimulai dengan tahlilan. Hari ini sebenarnya mohon izin para rawuh sedaya, hari ini saya pengen menghadirkan salah satu tokoh nasional dari unsur budayawan. Nggih donga bareng-bareng mau muga-muga tahun ngarep sik urip. Dadi kula pengen rawuhne teng ngarsa dalem panjenengan sami Kirun, karena beliau juga lahir sebelum tahun 65. Beliau juga aktif di Lekra waktu itu, kumpulan budaya yang katanya miliknya orang PKI. Kemudian beliau juga hidup di beberapa rezim. Maksud saya biar beliau bercerita dari sudut pandang budayawan tentang bagaimana kondisi negara pada waktu itu. Tapi sayangnya beliau tidak bisa hadir karena ada acara yang sudah mendahului, yaitu di Lamongan. Untuk itu, pada malam hari ini sambutan Bapak Bupati sekaligus acara inti kita setelah tahlil, beliau ngendikan perspektif pelaku sejarah karena beliau lahir sebelum tahun 65. Sebagai akademisi karena beliau juga aktif menulis baik buku maupun di media cetak. Yang ketiga sebagai kepala daerah atau sebagai bupati, apa yang beliau sampaikan sebagai intisari dari acara kita pada malam hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya, semoga bisa diambil benang merahnya dari apa yang kita lakukan setiap tahun ini. Semoga beliau tetap diberikan kesehatan. Catatan kami mewakili segenap sivitas akademika, bupati kita ini tidak pernah satupun tidak hadir dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh Yayasan Perguruan Islam Cokro Kertopati, karena kedekatan beliau dengan Romo Kiai Sudi Tafsir tunggal kecer, plus itu beliau berdua. Selebihnya dan akhiran dari kami mewakili semua yang saya sebutkan di atas, waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliaunya Bapak Bupati Kabupaten Magetan tentang sejarah kehidupannya sebagai pelaku sejarah, sebagai insan cendekiawan, maupun yang terakhir sebagai kepala daerah atau bupati Kabupaten Magetan. Untuk doa dan penutup nanti kami persilahkan beberapa kiai untuk berdoa bersama-sama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata malam hari ini kita sami saged rawuh wonten ing haul syuhada para pendiri bangsa, syuhada peristiwa 1948 kalian syuhada peristiwa 1965.
65 akan dikawontenan boten kirang satunggal punapa kemawon. Amin. Salawat lan salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu sapaipun yaumul akhir. Amin. Yang kami hormati Romo Kyai Yudi, pengasuh Yayasan Perguruan Islam Cokro Kertopati, ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati alim ulama, yang kami hormati Forkopimda atau yang mewakili Forkopimda Kecamatan Takeran, Bapak, Ibu, anak-anak saya yang berbahagia. Ingkang sepindah kepada anak-anak saya yatim piatu yang tadi sebagian bersalaman dengan saya dan Pak Yai Sudi. Jangan berkecil hati. Nabi kita itu dulu masih dalam kandungan sudah yatim. Ketika masih sangat kecil sudah yatim piatu. Tetapi beliau menjadi kekasih Allah. Modalnya apa? Jadi saya pesan kepada anak-anak saya, jangan berkecil hati. Modalnya sebagaimana sifat Kanjeng Nabi, sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik apa? Sidik jujur. Jadi orang sukses itu ya kita harus nyontoh Kanjeng Nabi. Modalnya yang pertama adalah jujur. Orang percaya di Amerika baru-baru ini dilakukan survei. Orang yang sukses, orang yang berhasil di Amerika itu sebabnya apa? Disurvei, ternyata sekolah yang baik itu hanya nomor 21. Pinter itu 23. Yang pertama modal orang sukses itu adalah jujur. Jadi seperti ya sifat Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu kepada anak-anak saya jangan berkecil hati. Ya, kalian harus mencontoh Kanjeng Nabi kita. Harus jujur. Apalagi negara kita ini saat ini nyonduk mungkin golek wong jujur itu angel gitu ya. Ya. Oleh sebab itu kalau modalnya sudah jujur, pasti saya yakin seyakinnya anak-anak saya mempunyai modal yang sangat luar biasa. Pada anak-anak saya, ya, yang pertama jujur, 2 disiplin, pekerja keras katanya survei di Amerika. Jadi modal yang pertama adalah jujur, bukan sekolah yang paling top, bukan pinter yang ini, enggak ya. Jadi modal yang pertama adalah jujur. Oleh sebab itu sekali lagi pada anak-anakku, ya jangan berkecil hati, ya. Kalian harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Beruntunglah kalian hidup di Indonesia ini. Kalian bisa bercita-cita menjadi apa saja. Tadi Mas Aan sudah menyampaikan. Ya, negara kita ada yang mau dijadikan komunis, ada yang mau dijadikan negara Islam. Pak Bupati sudah melanglang buana di berbagai negara, baik di negara Islam, Timur Tengah maupun di negara Amerika, di mana-mana. Setelah melihat berbagai negara ini, negara kita inilah negara yang sangat luar biasa menurut saya. Orang Amerika kalau bukan orang kaya tidak akan bisa jadi presiden, nggak akan. Donald Trump itu bisa jadi presiden karena orang kaya raya. Loh, orang Indonesia itu Pak Jokowi itu dulu mebel, ya bisa jadi presiden. Jadi kepada anak-anak saya, beruntunglah kalian hidup di Indonesia. Bisa jadi apa saja. Ibu gubernur kita, Ibu Khofifah juga bukan anaknya orang kaya. Beliau lahir dari pesantren. Ya, bisa jadi gubernur. Jadi gubernur tidak harus laki-laki di Indonesia itu. Perempuan juga boleh. Jadi bupati juga boleh, jadi wali kota juga boleh. Ya, laki perempuan boleh. Ya, di Indonesia itu.
Kalau kalian anakku misalkan lahir di Brunei nggak boleh, ya mimpi jadi presidenan nggak boleh, di sana raja, ya kan, seumur hidup. Nanti gantinya ya anaknya, nggak bisa. Di Indonesia bisa. Tapi pesan saya jangan jadi bupati, Pak Bupati aja yang jadi bupati. Artinya terlalu rendah. Cita-cita harus tinggi. Jadi presiden, tak doakan anak-anakku besok jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur. Seperti kalau yang ditanya orang anak-anak Amerika itu ditanya nggak ada yang cita-citanya. Siapa yang jadi presiden? Semua angkat tangan di sekolah. Artinya apa? Optimis. Modal pertama tadi jujur, yang kedua optimis. Orang sukses itu tidak ada yang tidak optimis, pasti optimis. Ya, oleh sebab itu kepada anak-anak saya, ya, itu pesannya Pak Bupati. Negeri kita ini luar biasa, ya, didirikan oleh founding fathers yang berkorban sangat luar biasa. Beberapa waktu lalu Pak Bupati menulis pas tanggal 17 Agustus. Menjelang 17 Agustus Pak Bupati menulis seri di Radar Madiun itu. Gimana sekitar proklamasi itu? Ya, sekitar proklamasi. Bagaimana kemudian antara Soekarno-Hatta kemudian didesak kanan kiri dan seterusnya. Negeri kita ini adalah didirikan ya atas perjuangan dan pengorbanan harta dan nyawa oleh founding fathers kita. Bayangkan ya, Pak Hatta, wakil presiden dulu zaman Pak Karno Tritunggal, itu sampai bersumpah begini, saya tidak akan menikah kalau belum Indonesia merdeka. Coba bayangkan, tidak mau menikah kalau belum Indonesia merdeka. Anak muda sekarang apa ada yang cita-cita begitu? Ya, beliau bersumpah, ya, dan beliau akhirnya menikah setelah merdeka tahun 48 ketika pemerintah di Jogja, kemudian beliau menikah usianya sudah 40 sekian. Sudah 40 sekian. Karena apa? Karena sumpahnya tadi. Sampai mengorbankan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri untuk kemerdekaan negeri yang dicintainya. Beliau dibuang di Digul. Di Digul itu dulu ya di tengah hutan ya, dari Merauke masuk, kalau penjenengan ya baca buku ya, buku karangannya adiknya Agus Salim ya, apa ya, lupa saya. Pak Bupati punya bukunya. Bagaimana waktu beliau kemudian diasingkan di sana, orang tidak bisa kemana-mana. Ya, ada yang kemudian mau melarikan diri dimakan buaya. Karena apa? Karena sungainya penuh dengan buaya. Dibuang di sana, Bung Hatta. Para pemimpin-pemimpin kita dibuang di sana. Ya. Tadi kita dengarkan di situ tadi. Ya, ada rekaman 1 menit 15 detik. Saya lihat ya, ada yang mau kembalikan negara Islam. Dulu ketika Piagam Jakarta ya, ada kalimat untuk syariat Islam itu, kemudian mau disahkan, kemudian kelompok-kelompok luar Jawa yang mayoritas agama lain menyampaikan kepada Bung Hatta, Bung, kalau ada kalimat ini ya, kita semua tidak setuju. Akhirnya didiskusikan ya, anggota PPKI waktu itu diantaranya Kiai Wahid Hasim ya, seorang tokoh yang keulamaannya tidak diragukan lagi. Loh, kalau hanya itu aja kemudian buang aja, akhirnya apa? Buang atas persetujuan para ulama yang menjadi anggota PPKI. Jadi anggota PPKI dulu ya ulama-ulama yang tidak baik-baik, ya, tidak baik-baik. Ya, kebetulan Pak Bupati tadi ya saya menyampaikan di mana-mana lihat.
di negeri kita yang kita cintai ini, saya sekali lagi kita beruntung. Kita ini bisa buat apa saja. Bayangkan ya, bayangkan. Saya tidak usah anukan di Timur Tengah. Di Malaysia saja, mohon maaf. Kalau khotbah Jumat, khotbah Jumat itu kalau hari ini tanggal 30 ya. Hari ini Jumat tadi tanggal 30. Itu yang namanya khotbah Jumat mulai dari ya Semenanjung Malaya itu sampai di Sarawak. Itu sama, karena apa? Baca dari Kementerian apa? Agama di Indonesia. Bebas, nggak ada yang larang. Ya, nggak ada yang larang. Saya Pak Bupati misalkan pernah ke berbagai negara juga begitu. Gitu. Jadi kita ini di negara yang demikian indahnya, ya, yang digagas oleh founding fathers yang melihat kemajumuan ini. Oleh sebab itulah, ya, mari saya yakin Kiai Yudi yang tidak diragukan lagi ketokohannya, kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, mari kita pertahankan negeri yang kita cintai. Saya selalu mengatakan di mana-mana, kita itu lahir di Magetan, ya, sekolah di Magetan, duwe bojo wong Magetan, pensiun sok neng Magetan. Besok kalau dipanggil pada waktunya oleh Allah, dikubur juga di Magetan. Kalau tidak mencintai Magetan itu alasannya apa? Kita itu lahir di Indonesia, punya istri, anak di Indonesia, cari makan di Indonesia. Ya, besok kalau kapundhut juga akan dikubur di Indonesia. Kalau kita tidak mencintai Indonesia, apa alasannya? Oleh sebab itulah mari kita rawat negeri yang kita cintai, yang sudah pengorban luar biasa oleh para pendiri bangsa ini. Kemudian kita sebagai penerus wajib hukumnya untuk menjaganya. Yang kedua, pesan kami begini. Tadi ini adalah peringatan haul untuk para korban 48 maupun 65. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Islam dengan komunis itu duluan mana? Ya, kok bisa sampai kayak gitu? Di Indonesia maksud saya. Ya dulu agama Islam masuk di Indonesia. Kalau kita perkecil lagi, di Magetan dulu mana komunis masuk di Magetan sama Islam? Ya duluan Islam. Kebetulan besok tanggal 12 insya Allah kita akan meresmikan hari ulang tahun hari ulang tahun Magetan, ya, yang ke-347. Itu bersamaan kita peresmian Masjid Ki Magetan, ya. Jadi Masjid Agung yang dulu di Magetan yang sudah dibangun megah itu sokok gurunya Gembletak di PUPR. Kemudian saya dirikan kembali di Pelawasan sana, di kebun Refugia. Sokok gurunya besar-besar. Insya Allah sudah jadi, ya, tanggal 12 Oktober nanti kita resmikan. Kita namakan Ki Magetan, ya, yang mempunyai nilai historis yang didirikan oleh para ulama terdahulu tahun 1886 menurut catatan. Dan buku kemudian Pak Bupati menulis sejarah pusaka leluhur Masjid Ki Magetan. Di antaranya buku yang Pak Bupati tulis itu, sejarahnya masuknya Islam di Magetan itu kayak apa? Pak Bupati kebetulan membaca buku karangannya Lucian Adam. Lucian Adam itu siapa? Residen Madiun tahun zaman Belanda tahun 1928 sampai 32. Pak Bupati baca salah satunya di situ. Di situ diceritakan begini. Dulu Magetan ini adalah daerah yang sulit dijangkau dari mana-mana. Oleh sebab itu, katanya Lucian Adam, tidak heran kemudian raja terakhir Majapahit kemudian menyingkir ke lereng Gunung
laut. Karena memang susah dijangkau. Oleh sebab itu kemudian menyingkir ke lereng Gunung Lawu. Raja Demak sebagai kerajaan Islam di Jawa yang pertama, ya, kemudian memerintahkan Wali Songo, katanya Lusianada, untuk mencari, ya, Raja Majapahit yang terakhir yang menyingkir itu. Nah, kemudian Wali Songo kemudian ninggali. Tinggalannya apa? Masjid Tiban. Di Magetan itu banyak masjid Tiban. Ya, di Pacalan, di Plaosan, di ini itu diyakini itu adalah Masjid Tiban peninggalan Wali Songo ketika mencari Raja Majapahit yang terakhir. Nah, kemudian ya salah satunya katanya Lusianada. Pada waktu Demak mau mendirikan Masjid Demak, itu Wali Songo itu kan memberi tugas. Nah, salah satu tugas itu adalah Sunan Kalijogo ya, atau Sunan Bonang ya. Saya lupa. Nanti saya dikoreksi aja, dicari sendiri. Kemudian menugaskan warga Terung Magetan itu untuk menyediakan soko guru satu untuk Masjid Demak. Dengan waktu yang sudah ditentukan urung dadi, makanya Masjid Demak di sana dibuat oleh Sunan Kalijogo pakai tatal, kan gitu. Akhirnya oleh Sunan Bonang, desa Terung di Magetan itu disepoto. Anak turune wong kene ora entuk ya kayu-kayu saka apa desa Terung keluar dari desa. Itu di catatannya Lusian, dan sampai sekarang gitu. Orang Terung sana ya takut ya. Nah, sampai sekarang di desa Terung. Nah, itulah cikal bakal. Jadi artinya apa? Artinya Islam sudah masuk di Magetan sejak itu. Ya, sudah lama sekali. Kemudian yang kedua ketika perang Diponegoro tahun berapa? 1825 sampai 1830 perang Diponegoro. Dan bupati-bupati di sini di daerah Madiun ke timur pendukungnya Diponegoro. Kenapa? Karena panglimanya Diponegoro itu namanya Sentot Basah Prawiro Dirjo. Siapa itu? Ngertos panjenengan? Itu adalah putra dari Ronggo Prawiro Dirjo ketiga. Ronggo Prawiro Dirjo ketiga itu adalah Bupati Madiun, gitu loh. Bupati Madiun ketika beliau diangkat menjadi Dipati Kadipaten Madiun, kadipatennya dipindah di Maospati, gitu. Istrinya Maduretno meninggal kemudian dimakamkan di Gunung Panca, gitu ceritanya. Nah, oleh sebab itu kemudian ya Ronggo Prawiro Dirjo sebagai penasihat politiknya Hamengkubuwono II, ya, kemudian istrinya adalah putra Raja Kasultanan Jogja, anaknya pendukung Diponegoro, kadipati-dipati di sini ini semua adalah mendukung Diponegoro. Nah, mendukung Diponegoro kemudian apa yang terjadi? Nah, ketika Diponegoro menyerah kepada Belanda tahun 1830, kemudian pengikut-pengikutnya Diponegoro itu kemudian menyingkir bersembunyi. Nah, kemudian mendirikan Masjid Tegal Rejo. Terus masjid mana itu Bodekan itu? Taman Arum. Ya, itu adalah laskar-laskar dari Diponegoro. Ya, habis itu kemudian ya didirikanlah, kalau saya baca sejarah, pesantren modern yang kemudian di PSM Pakeran. Ini adalah cikal bakal pesantren yang terstruktur secara baik.
ya secara baik. Ya, setelah 18 itu ya Tegarrejo, terus Bodegan, kemudian berdiri pesantren di sini. Bayangkan kalau penjenengan baca sejarah tahun 1940 sekian sampai 48 pengasuh pondok pesantren di sini ini ada yang pengajarnya dari Mesir, ya gitu ya masalahnya. Ya. Jadi pengajarnya dari Mesir. Dulu belum ada pesantren-pesantren lain yang majunya seperti pesantren di Takerani ini. Sudah mendatangkan pengajar dari Mesir. Nah, kenapa PKI masuk begini? Setelah perang di Diponegoro selesai, Belanda kan bangkrut. Karena bangkrut kemudian tanam paksa untuk nutup utangnya yang begitu banyak. Ya, akhirnya apa? Tanam paksa, rakyat disuruh menanam kopi, nanam tebu. Makanya pabrik gula Purwodadi itu didirikan tahun berapa? 1832. Setelah perang Diponegoro, ya feodalisme masuk, ya rakyat dipaksa menanam tebu, menanam kopi, sengsara, ya sengsara. Datanglah orang Belanda yang namanya Snowiet. Dari Belanda sana sudah membawa ideologi komunisme, datang ke Semarang menjadi pegawai kereta api di Semarang, mengajarkan paham komunisme di Indonesia. Muridnya siapa? Semaun. Ya, Semaun itu siapa? Semaun itu juga orang Islam, anggota Serikat Islam. Coba bayangkan. Ya, Semaun itu anggota Serikat Islam. Akhirnya menjadi ketua Serikat Islam Semarang. Serikat Islam akhirnya pecah. Serikat Islam Merah dipimpin Semaun, Serikat Islam Putih dipimpin Cokro Aminoto, kan gitu. Cokro Aminoto itu siapa? Gurunya Bung Karno, gurunya Aidit, gurunya Muso, gurunya siapa yang Jawa Barat mendirikan negara Islam? Kartosuwiryo. 3 orang ini sama-sama muridnya Kartosuwiryo, tapi netesnya apa? Yang satu jadi nasionalis, Pak Karno, yang satu komunis, yang satu agama ekstrim, Kartosuwiryo. Ceritanya gitu, ya. Nah, kemudian setelah tadi Semaun kemudian membawa ideologi itu, mengadakan pemberontakan, mogok dan seterusnya. Akhirnya Snowiet kemudian dibuang lagi, balik lagi ke Belanda oleh Belanda. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika Indonesia merdeka, Muso ini sudah belajar di Soviet sana. Kenapa Soviet itu kok komunis yang pertama? Karena dulu Raja Nicholas Tsar itu diktator, melindungi kaum borjuis. Kemudian terjadi revolusi, komunis menang, Stalin menang. Nah, mengajarkan komunisme itu adalah sama rata, sama rasa, tidak ada orang berkelas, semuanya sama. Nah, kemudian rakyat yang merasa tertindas tertarik pada ideologi itu, gitu loh. Makanya dibawa ke sini, loh, itu orang kaya. Bayangkan dulu pabrik, maaf ya, zaman saya Pak Bupati kecil, yang namanya pabrik gula itu kayak negara sendiri, makmur banget. Pabrik gula Purwodadi, Pak Bupati sekolah SD itu nyeker, maaf ya, nyeker dulu sekolah di Mauspati itu. Itu anaknya pabrik gula itu kalau sekolahnya ke Madiun naik bis. Sekolahnya nonton Indra Kila ya? Iya, ya kan kita ingat kan? Seraja-sari juga itu ada bis sendiri. Istrinya pegawai pabrik kalau naik minggu belanja naik Madiun. Nah, gitu. Jadi antara kaya dan miskin itu jomplang. Ya. Demikian juga pada waktu 48 Pak Aidit bawa ideologi bawa ideologi itu, bawa ke Madiun.
negara kita ini nggak beres, gini. Ayo kita lawan para berjuis, orang yang kaya itu. Bro, ikutlah masyarakat yang tidak tahu apa-apa kan. Makanya kemudian terjadilah peristiwa 48. Peristiwa 48 kemudian terjadi ulama-ulama di sini tadi kemudian dibunuh di Soco. Pabrik gula Rejosari diduduki. Kemudian lorinya dari sana di dandan. Hanya kemudian setelah 48 kemudian diberi pengampunan oleh pemerintah. Dan PKI pada waktu pemilu tahun 55 termasuk 4 besar. PKI itu partai yang besar, pengikutnya banyak tahun 55 itu. Untungnya Pak Karno kemudian membubarkan partai, ya konstituante, kembali ke Undang-Undang Dasar. Pak Karno kemudian menjadi diktator, menjadi presiden seumur hidup. Itu fakta ya, tidak boleh kita tutup. Ya. Nah kemudian ya Pak Karno kemudian merebut Irian Barat. Itu ceritanya, merebut Irian Barat yang masih diduduki Belanda. Ya, 63 Pak Karno rebut Irian Barat, senjatanya nggak punya. Sedangkan Belanda itu dekat dengan Amerika dan negara sekutu. Dan Pak Karno kemudian yang melirik mana? Rusia. Dikirimlah kemudian kita menjadi saksi semua. Pak Bupati jadi saksi tahun 65 itu. Ya tahun 63, 64 namanya lapangan Iswahyudi itu banyak sekali pesawat MiG-16, 17, MiG-21, TU, pembom yang paling canggih, yang sangat ditakuti oleh dunia waktu itu. Ya. Oleh sebab itu Belanda akhirnya ketakutan, nggak sido perang, akhirnya Papua diserahkan ke Indonesia dengan cara referendum. Masyarakat Papua memilih merdeka atau bergabung dengan Indonesia, memilih bergabung dengan Indonesia gitu. Nah, orang Soviet yang sudah di sini tadi tentu membawa ideologi. Nyontoh kok ya. Pada waktu itu maaf sekali ini. Pak Bupati waktu kecil waktu itu di depan pangkalan Iswahyudi itu ada depot laris namanya. Kalau kita semua ingat, kalau yang ada depot laris. Teknisi Rusia itu pakaiannya pakaian pilot, terus teknisi itu pakaiannya oranye. Belakangnya sini ada gambarnya Pak Palu Arit. Saya masih ingat aja gitu. Ya, gambarnya di sini. Ya, ada Palu Arit. Ya, nah tidurnya di mana? Karena orang Rusia itu nggak kuat panas, di sana hawanya dingin, tidurnya di sarangan. Makanya di sarangan itu ada mes auri yang besar itu dulu untuk tidur teknisi Rusia. Gitu loh ceritanya. Pak Bupati kan ngerti saja ya tahun 65. Ya. Nah, tahun yang namanya pada waktu itu, ya hari ini. Apa itu Grand Band NO, besok minggu depan PKI, besok PNI. Wah sudah, pokoknya setiap hari itu isinya kampanye, acara rame, gontok-gontokan. Ya waktu itu, jadi Pak Bupati waktu itu sudah kelas SD kelas 3, berarti tahu. Sampai mohon maaf, ada ya rumah di kira-kira 200 meter dari rumahnya Pak Bupati di Mospati sana. Itu ada orang, anaknya dua kakak beradik itu partainya beda. Yang satu PKI, yang satu PNI. Akhirnya temboknya itu yang satu digambari Palu Arit, yang sebelah digambari Banteng. Sungguh. Jadi Pak Bupati masih ingat. Di keluarga aja pecah. Ya. Keluarga
Nah, kemudian tahun 65 kita tahu semua. Kemudian terjadilah peristiwa yang mengerikan itu, merebut ya PKI yang kedua kali kudeta. Tahun 48 Musa menyatakan merdeka ya. Kemudian Musa presidennya, perdana menterinya Amir Sarifuddin. Kemudian beda pendapat, Musa lari ke selatan, akhirnya terbunuh di Ponorogo ya. Amir Sarifuddin lari ke lereng Gunung Lawu ke utara, mau lari ke Blora. Pas di tengah jalan di hutan Ngawi ketemu sama mobil Gubernur Suryo. Waktu itu sudah tidak jadi gubernur, beliau menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Pemerintahan Republik yang menyingkir di Jogja. Kenapa beliau kok melewat situ? Beliau itu Gubernur Suryo itu kan aslinya lahirnya di Magetan. Adiknya meninggal kena peristiwa 48 di Madiun. Beliau mau layat, sudah dipenggak sebenarnya, ojo saiki isik geger kono. Karena itu adiknya, beliau merasa aman pulang. Nah, ketemu sama rombongan PKI tuh, gitu. Jadi menurut hemat saya, menurut hemat Pak Bupati ya, ini asumsi ya, jangan dikatakan ini. Menurut hemat saya Pak Gubernur saya nggak dicegat. Karena apa? Waktu itu belum ada WA, ya, teknologi belum berkembang. Jadi waktu itu pasukan PKI yang menyingkir itu lari dikejar Siliwangi. Lewat sana kebetulan cek ketemu. Wong di hutan apa ada komunikasi enggak ada. Kira-kira begitu menurut logika saya. Akhirnya dibunuh. Loh, ini siapa ini? Ya, terus akhirnya dibunuh lah beliau di situ. Menjadi korban Gubernur Suryo. Dulu Bupati Magetan, kemudian setelah zaman Jepang diangkat menjadi Residen Bojonegoro. Setelah merdeka beliau diangkat menjadi gubernur yang pertama oleh Republik Indonesia, ceritanya gitu. Kemudian ketika 48 itu pemerintahan di sana, beliau diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung di sana. Itu cerita sejarah. Ya, jadi kekejaman PKI itu nggak perlu dilakukan lagi, memang itu kejam. Iming-imingnya apa? Iming-imingnya tadi nggak ono wong sugih kabeh, nek sugih bareng, nek melarat bareng. Ya siapa yang ndak seneng ya? Nah, oleh sebab itu jangan. Pak Bupati kebetulan senang baca buku. Ada buku yang namanya gerakan massa itu begini. Orang itu gampang kena pengaruh sampai menyerahkan nyawa. Ya. Gampang dipengaruhi siapa? Ya. Siapa yang gampang diajak? Salah satu yang pertama adalah orang miskin. Jadi orang miskin itu adalah lahan paling empuk untuk diajak gerakan-gerakan semacam. Yang kedua, orang yang tidak punya harapan, tidak punya hope, tidak punya aku orang mungkin gitu ya. Itu gampang diajak menjadi teroris, menjadi ini dan. Oleh sebab itu saya katakan salah satu cara menangkal ideologi komunisme itu, salah satu saya katakan Pak Bupati, adalah dengan kesejahteraan. Kalau masyarakat kita sejahtera, insya Allah komunis tidak akan laku di negeri yang kita cintai. Oleh sebab itu mari kita bawa Kabupaten Magetan ini menjadi kabupaten yang sejahtera, jauh dari kemiskinan, sehingga nantinya ideologi komunis itu tidak akan laku lagi. Ngene wis penak kok ngopo. Kasarnya ngomong. Kita hidup di negara yang sudah nyaman seperti ini, mari kita rawat bersama. Kita pernah mengalami tahun 65 yang pedih yang seperti itu. Saya kira demikian, mari ya kita ingat-ingat malam ini kita kumpul bersama, selain mengenang perjuangan, mendoakan yang menjadi korban, kita juga introspeksi, jangan sampai peristiwa yang terjadi ini terulang kembali.
Mudah-mudahan niat baik kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuhun Pak Ardilas. Kalau nambahi sekedik ini kirang Pak Bupati wae. Kirang siji. Ben iso dadi wong sukses kuwi kudu dablek ya. Biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Jadi nek duwe cita-cita kuwi, lah mbok dilokne, dipetah, dikapakne, aja gatekne ya. Nah, dablek kuwi dablek nengen aja dablek ngiwa. Pon iki mawon. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani hayatihi, Ar-Rahimi quwatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bisteguh miluputlah selamat saking ngersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma puji agung amuji isine jagat, paku jati panjang nyawa, disuwun slameting dunya slameting akhir. Yahu Allah, Yahu Allah, Yahu Allahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Birahmatika arhamar rahimin. Ya mannanu zal ihsan qad ngamakulal khalaiki manuhu sir elik satine rasa, sir rasa sejatine ingsun. Nyun kabul panuwun kita, nyun kabul niat kita, nyun kabul sejo kita. Birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dalu menika sampun paripurna. Paca menika pemutaran film ingkang badhe mirsani mangkaken ingkang badhe kundur ngatos-ngatos ing dalem tindak munduripun. Ten etan menika wonten foto booth ingkang dipun sediani kalih panitia. Panjenengan saged foto ten mriku sebagai bukti panjenengan derek haul suada wonten dalu menika. Saged kepanggih malih wonten haul suada taun ngajeng mugi-mugi ridho kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sesaran kanthi wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kirang langkung pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.